Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda hari ini? Semoga hari ini Ananda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita semua terhindar dari yang namanya virus corona. Oke. Jadi, sudah 1 pekan ya kita melaksanakan pembelajaran online. Itu pembelajaran di rumah. Sekarang ayah dan ibunya selain sebagai orang tua, mereka berdua juga sebagai gurunya Ananda di rumah. Jadi, misalkan Ananda tidak memahami materi atau tugas yang Ustazah berikan, maka bertanya sama ayah dan bundanya. Oke? Jadi hari ini harus tetap semangat ya. Semangat, semangat, dan semangat. Hari ini Ustazah akan membahas pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran 6 pada subtema 3. Oke, perhatikan ya nak. Pada pembelajaran 6, yaitu yang dibahas adalah alat komunikasi masa kini. Di sini Ustazah akan menjelaskan alat-alat komunikasi pada zaman sekarang. Aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi atau menyampaikan pesan. Perhatikan. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Ternyata dari zaman ke zaman, teknologi komunikasi juga mengalami yang namanya perkembangan. Salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan adalah ponsel. Ini ponsel mudah dibawa kemana-mana. Oke, selanjutnya. Dalam ponsel terdapat aplikasi penyampaian pesan. Aplikasi penyampaian pesan dapat juga ditemui pada tablet dan komputer. Di sini Ustazah akan menjelaskan macam-macam aplikasi penyampaian pesan. Ada 2 macam aplikasi penyampaian pesan. Ada 2 jenisnya. Yang pertama itu aplikasi tanpa diunduh. Jadi, aplikasi tanpa diunduh yaitu aplikasi yang tidak di-download. Dia ada bawaan dari HP. Contohnya adalah pesan seperti gambar ini. Jadi pesan itu dia bawaan dari HP, tidak di-download di Play Store. Di sini pesan ini yang seperti terkadang masuk di HP-nya Ustazah yang ada pesan dari Telkomsel, atau misalkan kita melewati di berbagai daerah pasti ada masuk pesan promosi setiap toko. Seperti itu ya nak. Oke, selanjutnya aplikasi yang diunduh. Aplikasi yang diunduh ini adalah aplikasi yang terlebih dahulu di-download melalui Play Store. Yang pertama adalah WhatsApp seperti gambarnya. Jadi ini WhatsApp aplikasi WhatsApp ini yang Ustazah gunakan sama ayah bundanya untuk Ustazah menyampaikan pesan atau berkomunikasi sama ayah bundanya melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya Messenger seperti ini gambarnya. Ini aplikasi Messenger dia saling berkaitan dengan Facebook. Kadangkala orang ketika bermain Facebook dan ingin mengirimkan pesan atau berkomunikasi dengan teman Facebooknya, maka mereka mengirim pesan melalui Messenger. Oke, lanjut. Surat elektronik. Seperti ini bentuknya. Dia surat elektronik adalah penyampaian pesannya melalui email. Di sini nanti mereka memasukkan nama emailnya. Selanjutnya dia memasukkan lagi nama
email orang yang akan dikirimkan pesan. Seperti itu nak. Selanjutnya Telegram. Yang ini Telegram yang paling banyak dijumpai sekarang, paling banyak digunakan oleh orang-orang sekarang, yaitu aplikasi Telegram. Di sini nak, melalui aplikasi pesan, yang aplikasi-aplikasi yang Ustaz sudah tampilkan ini, kita dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Seperti Ustazah, ketika Ustazah menyampaikan pesan kepada ayah bundanya, itu kan komunikasi dari jarak jauh. Nah, Ustazah mengirim dari rumahnya Ustazah, kemudian pesannya sampai di HP-nya ayah bundanya. Ini ayah bundanya berada di rumah. Selain itu nak, komunikasi juga dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara maupun panggilan video. Secara tertulis yang biasa Ustazah umumkan melalui Ustazah ketik terlebih dahulu. Pesan suara seperti sekarang nak, anaknya Ustazah kan sedang melakukan pembelajaran online. Ketika mau mengirimkan murajaah hafalan surahnya ke Ustadz Alim, maka anaknya Ustazah harus menekan yang tombol voice note. Di situ dia akan merekam. Selanjutnya kita kirimkan. Berbeda dengan panggilan video. Kalau panggilan video kita langsung melihat mukanya orang yang kita temani teleponan, seperti itu. Dan komunikasi ini aplikasi yang ini Ustaz tampilkan ini bersifat pribadi. Jadi hanya pengirim dan penerima pesan yang mengetahui pesan tersebut. Jadi misalkan Ustazah mengirimkan di grup WhatsApp 3 Albiruni, yang bisa menerima dan mengetahui informasi yang Ustazah kirimkan hanya orang-orang yang bergabung pada grup tersebut, yaitu ayah bundanya. Jadi kelas 3A tidak akan mengetahui pesan yang Ustazah sampaikan kepada ayah bundanya karena tidak masuk di dalam grup. Jadi dia bersifat pribadi. Oke, lanjut. Oke, Ustazah tadi lupa menyampaikan. Jadi tugasnya nanti anak-anaknya Ustazah yang tadi menuliskan kembali aplikasi penyampaian pesan yang Ustazah jelaskan, macam-macamnya yang ditulis, macam-macam aplikasi penyampaian pesan atau alat komunikasi masa kini. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu sosial media, atau biasa disebut dengan media sosial. Ustazah mau tanya, kira-kira ada yang tahu tidak yang mana saja itu aplikasi media sosial? Belum tahu? Oke, Ustazah beritahu ya, perhatikan baik-baik. Media sosial. Media sosial adalah media komunikasi yang digunakan secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Berbeda dengan yang tadi Yang tadi itu bersifat pribadi. Sedangkan kalau media sosial bersifat umum, jadi siapa saja bisa melihatnya, bisa memberi komentar atau pendapatnya. Adapun contohnya media sosial aplikasinya adalah yang pertama Facebook. Ini sering Ananda temukan ya, ini Facebook. Ketika orang-orang mengupdate status di Facebook, otomatis nanti banyak orang yang bisa melihat dan mereka akan memberikan komentar atau pendapatnya menyangkut statusnya orang tersebut. Seperti itu yang Selanjutnya sama halnya dengan Instagram, seperti ini, Twitter, dan terakhir YouTube. Seperti anaknya Ustaz selalu nonton ketika Ustaz Aziz memasukkan video pembelajaran 3 Albiruni di YouTube, seperti itu. Jadi di situ juga bisa memberi komentar atau pendapat. Oke, paham? Lanjut. Setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda. Perbedaan pendapat dapat menimbulkan pertengkaran. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai.
perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan musyawarah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, nah jangan kayak egois. Dibilang nanti pendapatku yang benar, tidak boleh seperti itu. Kita harus saling menghormati dan menghargai dengan diselesaikan dengan musyawarah, yaitu diskusi. Setiap orang, nah itu bebas untuk berpendapat. Kalau dilakukan dengan diskusi, itu pendapat-pendapatnya orang ditampung, selanjutnya dipertimbangkan lagi sehingga nanti didapat keputusan yang adil bagi semua pihak. Paham? Oke, lanjut. Ustaz tampilkan di sini. Akibat dari adanya keberagaman sikap pada setiap orang terhadap perkembangan teknologi tertulis adalah sebagai berikut. Ini dia akibatnya: menerima perbedaan sampainya saling menghormati. Selanjutnya, memicu pertengkaran sampai tidak mau bersatu. Tugasnya Ananda yaitu menuliskan kembali dengan mengelompokkan akibat yang baik atau positif dan tidak baik atau negatif dari perbedaan sikap setiap orang pada buku tulis. Jadi yang ini yang Ustazah tampilkan ini poin pertama sampai poin terakhir yang tidak mau bersatu. Anaknya Ustazah memilah atau mengelompokkan yang mana akibat yang positif dan yang mana akibat yang negatif. Misalkan akibat yang positif yaitu menerima perbedaan, cari lagi yang mana. Selanjutnya misalkan lagi akibat negatif, misalkan memicu pertengkaran, cari lagi yang mana di situ yang termasuk akibat negatif. Oke, lanjut. Perhatikan gambar ini. Oke, ini gambar apa yuk? Wah, pasti Ananda semua sudah tahu ya. Ini adalah gambar HP. Entah ini HP Oppo kah atau HP Vivo. Umumnya nak, pada HP itu berbentuk bangun datar. Seperti ini, yaitu bangun datar persegi panjang, di mana memiliki 4 sisi, 2 sisi panjang dan 2 sisi lebar. Ternyata yang diketahui bahwa sisi di atasnya, sisi lebarnya yaitu 4 cm, sisi panjangnya 7 cm, sisi lebarnya lagi 4 cm dan sisi panjangnya lagi 7 cm. Lalu bagaimana cara menghitung kelilingnya nak? Perhatikan, Ustazah mau mengingatkan lagi. Mencari keliling bangun datar dengan menjumlahkan seluruh panjang sisi-sisinya. Jadi kita jumlahkan semua panjang-panjang sisinya. Maka keliling bangun datar, sisi atasnya 4 ditambah sisi sampingnya lagi 7 ditambah sisi bawahnya 4 ditambah sisi lagi sampingnya 7, hasilnya 22. Karena satuannya cm, maka kita beri satuan cm. Paham? Oke, kita lanjut. Ustazah memberikan contoh lain lagi. Perhatikan bagaimana dengan bangun datar ini nak. Perhatikan baik-baik. Ada yang lain tidak dengan bangun datar ini? Ayo perhatikan. Ternyata timbul pertanyaan dari anak Anda semua bahwa Ustazah, ada beberapa sisi yang tidak ada nilainya. Bagaimana itu Ustazah? Bagaimana menghitung kelilingnya? Sedangkan kalau mau menghitung kelilingnya harus dijumlahkan semua sisinya. Nah, tidak ada. Nah, ada beberapa yang tidak ada nilainya. Pasti Ustazah menjawab seperti ini. Dengan cara mencari panjang sisi yang sama dengan panjang sisi yang tidak ada nilainya. Jadi kita cari panjang sisi yang sama dengan panjang sisi yang tidak ada nilainya. Perhatikan ya. Kita cari dulu yang pertama yang ini. Yang Ustazah beri tanda orange. Kita cari mana sisi yang sama panjang dengan sisi ini. Oke. Oh, ternyata yang ini. Dan kita lihat berapa panjangnya. Oh, panjangnya 12 cm. Otomatis nilainya juga 12 cm. Selanjutnya kita lihat. Yang mana lagi sisi yang belum diketahui? Perhatikan. Oh, yang ini yang berwarna biru. Kita carikan lagi panjang sisi yang sama dengan panjang sisi tersebut. Oh, ternyata yang ini Ustazah. Oh,
nilainya adalah 18 cm. Otomatis nanti nilainya juga di sini adalah 18 cm. Kira-kira sudah bisa belum dihitung kelilingnya? Nah, tentu sudah bisa karena sudah tahu semua nilai panjang sisinya. Maka keliling bangun datar 5 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 5 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 18. Hasilnya 78. Karena satuannya cm maka ditulis cm. Alhamdulillah, akhirnya Ananda sudah tahu kan? Oke, selanjutnya tugasnya Ananda yaitu kerjakan buku PR-nya halaman 98 sampai halaman 100. Jika Ananda ada yang tidak dimengerti, mohon bertanya sama ayah dan bundanya. Oke, tetap semangat. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.